Kita sekarang untuk proyek jembatan kaca di sana, secara desain sudah, kemudian kerjasama juga sudah dengan KLHK, izin lingkungan, dan juga dengan masyarakat. Kembali lagi bersama saya Martina Piranti dan narasumber kita kali ini Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga, Bapak Dr. Insinyur Nyoman Suaryana MSc. Bapak, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi di bidang jalan dan jembatan nih Pak. Baik Bapak, Siap. kita mau tanya-tanya nih Pak. Menurut Bapak, apa aja sih Pak tantangan infrastruktur zaman dulu dibandingkan dengan generasi saat ini? Ya kalau prinsipnya sih kalau bicara teknologi kan kita sekarang sudah eranya IT ya, sistem informasi teknologi gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada IT gitu ya, semuanya masih manual. Manual ya Pak. Manual. Sekarang kita udah masuk milenial. Kalau saya katanya itu kolonial gitu loh. Kalau adik-adik nanti namanya milenial. Artinya kita sudah starting ke IT sehingga untuk penerapan IT di pekerjaan kita, khususnya Bina Marga itu sudah keniscayaan, keharusan. Jadi nanti kita harus lari ke sana. Era digital ya Area Pak. digital, kita harus semua nanti bicaranya adalah era digital. Jadi semuanya era digital ya Pak ya. Oh iya ya baik Pak. Baik Bapak, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, maka makin banyak kan Pak ya inovasi yang dilakukan dalam pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, apa saja teknologi yang sudah diterapkan oleh Ditjen Bina Marga dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan? Ya mungkin saya start mulai dari penggunaan IT ya. Dan IT kita sudah start dan sudah mulai diterapkan dan saya kira ini harus tetap dijaga nanti di masa depan. Kita sudah banyak membuat software sebenarnya untuk mendukung pekerjaan kita. Itu mulai dari kegiatan programming, misalnya kita budgeting, programming, planning, programming, dan budgeting. Kita sudah mulai menggunakan software yang kita sebut namanya IRMS versi 3 gitu ya. Kita sudah pakai sehingga nanti kita memprogramkan tuh betul-betul bisa lebih transparan gitu ya. Data-data masuk, hasilnya keluar, tidak banyak intervensi dari masing-masing orang atau institusi yang berkepentingan dengan program ini. Harapan itu bisa dihilangkan. Nah tentunya starting planning programming ini juga dimulai dari pengumpulan data tentunya kan, dari pengumpulan data, survei dan investigasi. Karena gimana pun kalau datanya salah ya programmingnya pasti salah ya, rubbish in, rubbish out namanya ya. Makanya kita juga untuk survei ini juga kita menerapkan teknologi 4.0 ini. Jadi di sana kita gunakan misalkan ada InVJ untuk survei, inventarisasi jalan, kemudian juga ada software untuk pemasukan datanya biar bisa lebih valid, jangan sampai salah, termasuk juga memverifikasinya gitu ya. Ya salah satunya di desain kita sudah mulai menerapkan BIM kan. Kalau tol sudah wajib menggunakan BIM, Building Information Modeling. Nah di situ nanti akan kelihatan gitu ya, kelihatan prosesnya, perubahannya kelihatan dan juga nanti desainnya bisa kita lihat dengan 3 dimensi sehingga bisa lebih persisi. Ini juga sudah mulai diterapkan. Kemudian juga masuk ke pembebasan lahan. Kita juga ada software juga untuk monitoring pengadaan tanah, jalan tol, SIM tol namanya. Kemudian lanjut ke konstruksi juga ada kita macam-macam, ada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di konstruksi. Misalkan untuk ininya BIM juga kita gunakan di konstruksi untuk melihat tadi. Nah, ini tentunya tahapan-tahapan ini semua kita menggunakan teknologi 4.0 itu. Nah harapannya nanti semua bisa lebih baik, bisa
bisa lebih transparan, efektif, efisien. Pada step di monitoringnya, operasi dan maintenance-nya juga kita gunakan juga sistem ini. Ada sekarang yang agak tren misalkan untuk pencatatan overloading gitu ya, kita ada Wim Bridge kita pasang juga. Kemudian juga untuk melihat kesehatan jembatan istilahnya, apakah jembatan itu sehat atau enggak, kita monitor terus yang kita sebut SHMS. Itu juga kita gunakan, kita pasang di jembatan-jembatan, khususnya yang jembatan bentang panjang. Kemudian juga kita ingin menangkap juga aspirasi masyarakat, ingin menangkap juga keluhan-keluhan masyarakat tentang jalan, atau informasi kalau ada jalan rusak, atau ada kekurangan-kekurangan dari infrastruktur kita, itu kita juga bikinkan software namanya Jaki, gitu ya. Jalan Kita, gitu. Jaki Jalan Kita ini juga kita sudah kembangkan terus. Nah ini salah satu yang tentunya nanti kita harapkan dikembangkan terus oleh generasi-generasi berikutnya. Ada juga yang sedang kita coba kembangkan itu adalah software untuk pengendalian mutu. Ini juga kita lagi menjajaki kerjasama dengan Korea gitu ya. Karena pengendalian mutu ini kan jadi isu utama di kita. Isu paling berat lah di kita, masalah kualitas jalan gitu ya. Umurnya belum tercapai sudah rusak. Nah, sehingga kita pengen juga pakai teknologi IT ini untuk pengendalian mutu. Karena kalau sekarang ini kan banyak yang isu-isu lah, isu negatif atau isu apalah gitu ya, yang katanya laporan mutu itu kan hanya di atas meja saja Berbeda katanya. dengan kenyataannya Berbeda gitu ya dengan Pak. kenyataan, tapi itu mungkin isu ya yang perlu dibuktikan gitu ya. Nah, tapi nanti dengan teknologi ini IT kita mungkin bisa menghilangkan itu gitu ya. Karena teknologi IT sudah sangat terbukti lah. Cukup akurat ya Pak. Iya, sangat terbukti kalau misalkan dulu mau menghilangkan calo setengah mati nggak bisa-bisa, dengan sistem yang sekarang tiketing sekarang kan hilang semua calo. Harapan juga nanti kita punya sistem untuk pengendalian mutu tadi, sehingga nanti seniman-seniman di sana bisa bisa berkurang sehingga kita betul-betul dapat data yang akurat. Karena semua tercatat juga ya Semua Pak ya, tercatat, terdokumentasi. apalagi kalau ditambah kan sekarang CCTV kan. CCTV tambah kan kelihatan sekali itu kapan truknya ngangkut aspal setengah, kapan ngangkut penuh, atau kapan ngangkut aspal yang dingin, kapan yang panas, itu kan terlihat di CCTV kan. Ya. Termasuk juga material-material yang tidak memenuhi spek segala macam akan kelihatan di CCTV. Itu kalau kita padukan nanti akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pekerjaan kita. Jadi dari awal ya Pak, dari planning, budgeting, konstruksi, semua sampai pengendalian mutu pun nanti sudah harus digital ya Pak ya? Ya, kita ngarahkan ke situ karena tadi banyak contoh di luar kita yang sudah masuk ke situ ternyata bisa menyelesaikan masalah-masalah, mengurangi lah ya. Iya betul Pak. Mengurangi masalah karena tadi kan data yang sudah masuk di komputer kan orang susah, mau ngapus susah, mau ngapusi juga susah. Betul Pak. Ya, seperti itu kira-kira. Bapak Ditjen Bina Marga kan juga sudah menerapkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan ya Pak. Ya. Salah satunya dengan penggunaan aspal plastik. Bagaimana sih Pak teknis mencampur aspal dengan plastik ini? Terus apa juga Pak kelebihan dari aspal plastik dibandingkan dengan aspal jenis lain? Ya, tadi kita kan bicara yang ramah lingkungan gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan cuma di sana saja kita bergeraknya, tapi kita juga bisa bergerak misalkan mulai dari pemanfaatan teknologi-teknologi daur ulang misalkan. Daur ulang ya Pak. Daur ulang itu kan ramah lingkungan ya, karena memanfaatkan yang ada. Kemudian juga misalkan kita gunakan campuran yang dingin atau hangat, bukan yang panas ya. Kalau panas dia akan lebih ini kan secara ini akan mengakibat lebih ramah lingkungan kalau yang dingin ya. Misalkan yang tadi aspal dingin, aspal hangat seperti itu. Kemudian juga
limbah-limbah ya. Kita kan banyak limbah-limbah juga yang bisa kita bantu untuk dikurangi, khususnya digunakan di jalan ini. Misalkan tadi limbah plastik gitu ya. Kemudian juga ada limbah yang kita sebut faba gitu ya, fly ash and bottom ash. Ada juga limbah tiling yang dari Freeport. Ada juga limbah slag. Slag itu dari misalkan Krakatau Steel gitu ya. Limbah-limbah itu yang bisa juga dibantu untuk pemanfaatannya. Jadi kalau bicara infrastruktur yang ramah lingkungan itu banyak sebenarnya yang kita kerjakan, tidak hanya aspal plastik saja gitu. Yang lagi kita dorong terus sebenarnya tadi daur ulang jalan. Karena kalau di kota itu kan kalau jalannya naik terus nanti rumah orang tenggelam kan. Iya, tuh lebih tinggi jalanan Lebih ya Pak. tinggi jalan. Kalau enggak juga kepaksa trotoarnya dibongkar terus. Kita ngebangun jalan tapi trotoarnya harus dibongkar karena Harus jalan menyesuaikan ya Pak. jalan sama trotoar sudah jadi sama. Yang celaka juga kalau jembatan-jembatan nanti gimana itu kalau jembatan penyeberangan segala macam. Kalau jalannya lebih tinggi nanti truk-truk nggak bisa lewat, jedot dia di sana karena itu tentunya kita nanti harus pakai teknologi daur ulang, digaruk dulu nanti dipasang lagi. Itu juga kita dorong terus. Kemarin kita kerjasama juga dengan program JICA gitu untuk mendatangkan daur ulang campuran beraspal alatnya gitu ya, termasuk yang lain-lainnya tentunya yang pakai yang kita sebut CTB, CTRB gitu. Itu banyak, semua ada R-nya biasanya, HMRA gitu. Nah itu semua ada R-nya itu artinya reuse ya, daur ulang. Reuse ya Pak ya, daur ulang. Iya. Nah kalau kita bicara tadi plastik, kalau bicara plastik sebenarnya kita masuk ke plastik itu lebih banyak sifatnya sementara. Karena plastik itu solusinya adalah penggunaan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Yang sekarang lagi dibangun di mana-mana, lagi dibangun lah ya. Untuk mengurangi sampah juga ya Pak. Mengurangi sampah juga gitu. Kemudian juga ada teknologi plastik yang bisa hancur ya, apa namanya, yang ber-SNI ya. Kan banyak tuh plastik yang bisa hancur. Yang cepat hancur ya Pak. Iya, yang bisa diuraikan. Nah, kenapa kemudian ada ke jalan? Ini sebenarnya sifatnya sementara saja. Jadi sifatnya sementara untuk mengurangi limbah plastik tadi. Karena kan isu di luar negeri itu katanya di laut sudah penuh plastik. Sehingga katanya kalau kita makan ikan itu katanya isinya plastik semua. Karena plastik itu hancur ya, kecil-kecil. Terurai gitu ya Pak. Terurai dimakan sama ikan, jadi ikannya sebenarnya ikan plastik. Gitu. Dan kita konsumsi kita konsumsi, nanti kita jadi manusia plastik juga lama-lama. Tapi sekali lagi ini bukan solusi permanen. Di jalannya solusi sementara sambil menunggu tadi infrastruktur yang lain, misalkan tadi PLTSA, kemudian digantinya plastik jadi yang lebih bisa hancur gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, karena ini sifatnya sementara, makanya kita coba pakai di jalan juga. Nah, karena idenya adalah limbah, tentunya yang kita gunakan harusnya plastik yang tidak digunakan, yang limbah. Yang sudah tidak terpakai ya Pak. Misalkan gini, kalau botol aqua itu kan masih dipakai, ada pemulungnya, limbah plastik botol aqua. Jadi kita nggak pakai itu, karena itu masih nilai jualnya tinggi. Kan banyak pengumpul itu, nilai jualnya tinggi. Nah yang nggak dipakai itu adalah yang tas kresek. Yang plastik kresek itu, kantong plastik kresek itu nggak dipakai. Sehingga kita coba gunakan itu di jalan untuk campuran aspal gitu kira-kira. Seperti itu ya Pak. Iya karena tadi ide besarnya lah seperti itu. Kita menggunakan yang limbah. Bukan bermaksud untuk memodifikasi penggunaan plastik. Memodifikasi campuran beraspal kita sehingga dapat kinerja yang baik. Bukan ke situ arahnya. Tapi pemanfaatan limbah lah banyak. Dan itu sifatnya sementara.
sambil menunggu tadi kan PLT, ASA dan seterusnya. Oh. Nah, kalau memang kita lihat memang dari sisi teknologi sebenarnya plastik di aspal itu bukan barang baru karena kita juga sudah biasa memakai plastik ini. Kalau kita sebutnya polimer ya, bahasa teknisnya polimer. Kalau kita kan bisa membagi polimer itu jadi dua, yang namanya plastomer sama elastomer. Nah, yang plastik limbah kertas kresek yang kita gunakan itu kriterianya sebenarnya plastomer. Kalau elastomer kita sudah banyak gunakan, misalkan yang SBS, Dupont dan sebagainya. Gitu. Artinya secara teknologis sebenarnya polimer ini sudah biasa, kan hal yang baru. Kita balik lagi ke tujuan tadi kan, yang tadi untuk mengurangi limbah gitu. Sehingga secara teknologi juga akan meningkatkan kinerjanya ini. Dia akan lebih tahan terhadap rating, jejak roda, stabilitasnya lebih tinggi seperti itu kan sifatnya yang polimer yang sifatnya plastomer gitu kira-kira untuk plastik ini. Bapak, Ditjen Bina Marga juga memiliki inovasi yang bernama cold paving hot mix Asbuton tuh Pak. Kalau itu bagaimana Pak cara kerjanya dan seperti apa? Ya, kita bisa singkat itu kan menjadi CPHMA gitu ya. Memang ini idenya lagi balik ke konsep tadi adalah ini ingin memanfaatkan material lokal. Hmm. Material lokal di kita yang ada di Pulau Buton gitu ya. Sekarang kan isu besarnya adalah kita itu aspal, mungkin di seluruh Indonesia kita butuhnya sekitar 1,2 juta ton aspal itu. Nah kemudian Pertamina hanya mampu mungkin 400-500 ribu, mungkin kurang gitu ya. Sehingga sisanya itulah impor. Jadi setengah lebih itu ya, itulah impor aspal itu. Nah pertanyaannya sekarang, kita punya aspal di Pulau Buton, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, dari situ sebenarnya idenya, sehingga kita ingin memanfaatkan material lokal yang ada di Pulau Buton. Itu satu idenya. Kemudian yang kedua, teknologi yang kita harapkan sebenarnya dari Asbuton ini, yang tadi aspal Pulau Buton itu adalah sebenarnya bisa menjadi pesaing tadi dengan aspal minyak yang produksi Pertamina. Artinya dia apple to apple. Jadi kalau aspal minyak itu kan sudah cairan ya, sudah murni ya, tinggal pakai. Asbuton kan masih enggak, Asbuton itu masih campur mineral. Aspalnya hanya 20%. Nah, sehingga harapannya nanti aspalnya bisa diambil. Jadi aspal full ekstraksi. Sehingga kita betul-betul dapat apple to apple. Jadi aspal minyak bisa disubstitusi oleh aspal dari Pulau Buton tadi yang sudah disedot, diekstraksi. Karena di asbutonnya itu 80% adalah mineral isinya. Itu kira-kira harapannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi ke sana belum sampai. Karena perlu investasi, perlu teknologi untuk mengekstraksi tadi, biar sama aspal dengan aspal perbandingannya. Nah, selama ini belum tercapai, belum ada teknologi yang bisa menyedot aspal tadi. Teknologi banyak saya kira, tapi yang bisa efisien, efektif ini yang susah. Ada teknologi tapi mahal, ada ini investasinya kurang dan seterusnya. Nah, selama ini belum tercapai, tadi apple to apple tadi, kita pakailah teknologi yang lebih sederhana. Teknologi yang sederhana ini adalah contohnya adalah CPMH. Jadi kalau CPMH itu aspalnya nggak diambil, nggak disedot, ya apa adanya. Masih itu ya bergabung dengan mineralnya itu ya Pak? Iya, masih bergabung dengan mineral apa adanya, itu yang kita gunakan. Yang kita kira-kira kita gunakan, kita campur dengan batu gitu ya. Campur sehingga menjadi CPMH. Kemudian karena ini teknologinya ini adalah tadi masih belum full ekstraksi, belum tercapai, artinya ini kita memang dedicated untuk lalu lintas yang menengah ke bawah. Belum berani pakai untuk lalu lintas berat.
di area-area tertentu ya Pak ya Iya, berarti ya. makanya teman-teman kadang-kadang kita sampaikan untuk CPMH ini jangan dipakai di lalu lintas yang berat, apalagi dipakai di Pantura ya jebol. Salah kita, bukan salah Cepat CPMH-nya. hancur ya Pak. Ya karena emang ini desain tadi peralihan, teknologi peralihan yang memang untuk lalu lintas menengah ke bawah. Nah kenapa sekarang CPMH? Karena kan itu dibikinnya dia panas, kemudian dihamparnya dingin. Dulu targetnya adalah yang dipakai di kepulauan-kepulauan. Misalnya dibikin di Makassar, nanti dipakai di Maluku. Nggak perlu ada pemanas di sana, aspal mixing plant namanya, nggak perlu ada itu. Tinggal karung-karung dibawa ke sana, ditebar jadi. Itu kenapa bisa dihampar dingin tadi. Iya, di daerah yang tidak terlalu banyak kendaraan ya Pak Tidak ya. banyak kendaraan untuk lalu lintasnya dan tidak ada alat namanya aspal mixing plant itu, agak terbatas. Kalau ada AMP, aspal mixing plant, sebenarnya kita lebih senang ini tidak dihampar dingin, tapi dihampar hangat bisa, atau dihampar panas. Kalau memang ada AMP di dekat sana. Ini memang cocok untuk tadi lintas ringan dan tidak ada AMP sekitar situ. Atau juga ini bisa juga dipakai buat cadangan untuk nambal-nambal gitu ya. Nambal-nambal jalan, tapi jangan lintas berat. Untuk nambal-nambal jalan berlubang biar cepat kan di stop gitu ya. Nanti bisa buat nambal. Itu kira-kira untuk CPMH ini. Jadi memang setiap teknologi itu ada ininya tepat guna, Peruntukannya ya, Pak. tepat guna. Artinya kalau kita gunakan di yang tidak tepat ya teknologi itu ini juga rusak juga. Kita harus tahu CPMA itu di mana dia tepat digunakannya. Bapak ada salah satu inovasi lagi nih Pak yang rencananya akan ada pembangunan jembatan lantai kaca ya Pak di wilayah kawasan Bromo Tengger Semeru. Boleh dijelaskan Pak apa tujuan pembangunan jembatan lantai kaca tersebut dan gimana sih desain jembatannya Pak? Ya yang pertama ini kan kita diminta untuk mensupport program pemerintah yang kawasan KSPN ya, kawasan prioritas untuk pariwisata. Salah satunya adalah di Bromo ini. Jadi di sana memang ada pembangunan juga yang dilakukan oleh Cipta Karya juga di sana dan juga kita. Nah untuk kita memang kita mencari teknologi yang sesuai untuk di sana dan kira-kira dari sisi teknologi cukup maju gitu ya dan juga dari sisi estetikanya juga dapat. Kemudian ini tadi mendukung pariwisata tadi. Untuk menarik ini ya Pak Iya, ya. karena targetnya memang ke pariwisata, KSPN gitu ya. Menarik pengunjung ya Pak. Menarik pengunjung. Nah, kita lihat memang sekarang itu kan kemarin-kemarin itu kita lihat di YouTube banyak trennya jembatan kaca ya, yang banyak di Cina segala macam gitu. Nah, kita sehingga ingin membuat seperti itu juga di sana. Nah, syaratnya memang kemarin kita waktu bikin jembatan kaca kita harus mencari yang ada jurangnya, ada celahnya. Yang ada celah, tapi celah itu tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, sehingga kita dapatlah di Bromo itu celahnya itu kurang lebih lebarnya 120 meteran. Sehingga jembatannya juga nanti sekitar 120 meter. Yang menghubungkan antara itu ya Iya, Pak ya. celahnya iya. Nanti kedalamannya juga kita cari yang dalam. Dan kebetulan di sana cukup dalam. Kalau nggak salah teman-teman bilang sekitar 80 meter ke dasarnya. Sehingga cukup menantang lah itu untuk jadi jembatan kaca gitu. Kita sekarang untuk proyek jembatan kaca di sana secara desain sudah, kemudian kerjasama juga sudah dengan KLHK, izin lingkungan, dan juga dengan masyarakat, karena masyarakat juga kadang-kadang kemarin terakhir katanya ada gua keramat di bawahnya sehingga kita geser lagi gitu ya. Jadi memang kita komunikasi juga dengan masyarakat. Itu kalau ngelihat konstruksinya itu tadi saya sampaikan itu 120 meter bentangnya. Kemudian lebarnya kita set hanya untuk pejalan kaki sehingga hanya 1,8 meter lebar ininya. Tapi lebar bentangnya tadi 120 kan, lebar jembatannya hanya 1,8 meter dan
kedalamannya mudah-mudahan katanya sekitar 80 meter. Jadi nanti tapi satu sisi kita juga memikirkan Keselamatannya keselamatan. itu yang paling penting juga ya Pak. Iya, termasuk nanti evakuasinya gimana nih. Kalau orang di tengah bentang itu nggak mau gerak Ya gimana. atau ketakutan gitu ya Iya, Pak. nggak mau gerak karena ketakutan gitu kan, dia nggak bisa kemana-mana itu. Nah, kita harus memikirkan juga evakuasinya gimana. Sepertinya yang muda-muda nih Pak yang bakalan banyak berkunjung nih Pak Iya, kalau seperti itu. cocok itu. Memang kemarin kita waktu ngobrol-ngobrol santai dengan yang sudah senior-senior kan saling tunjuk. Nanti waktu peresmian Bapak saja ya yang Yang nyebrang. cobain ya Pak. Ada yang mau nggak tuh Pak? Saling tunjuk Bapak saja yang nyebrang ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan tantangan. Dari sisi teknologi juga tantangan. Kita sudah coba ini di lab kekuatannya gimana. Nah, kita sudah punya alat ujinya. Memang kaca ini ternyata terdiri 2 lapis ini kacanya. Kacanya 2 lapis dan di tengahnya itu dikasih serat. Nah, yang penahan itu sebenarnya seratnya. Jadi kacanya relatif biasa, tapi yang kuat itulah diantaranya itu, seratnya itu. Kita udah uji itu bisa menahan beban sampai 7 ton, udah berlebih lah 7 ton ya Pak? Wah keamanannya ya, juga ya Pak. udah lebih lah. Kalau orang berdiri di sana 7 ton untuk satu segmen kecil. Kalau orang berdiri di segmen kecil itu mungkin 8 orang, 7 orang aja udah nggak bisa, ada penuh sesak. Oh iya. Karena ukurannya kecil relatif. Satu kotak segmen kecil. Nanti memang harus ada kayak aturan masuknya juga ya Pak ya supaya tidak overload itu ya Pak. Aturan masuk harus kita atur, termasuk juga kita pengen bergeraknya satu arah. Oh iya iya. Kemarin kita diskusi Jadi nggak ada bolak-balik ya Pak ya. bolak-balik gitu ya. Kalau bolak-balik katanya agak rawan juga gitu buat orang kita. Ya Jadi harus satu takutnya arah. ada yang berhenti di satu titik berbarengan ya Pak. Ya, Seperti yang tadi Bapak kalau bilang beban gitu sih ya. sudah kita hitung udah kuat. Iya ya, berarti nanti akan ada ya yang menyertai ya Pak regulasinya itu ya, jadi satu arah supaya rapih juga ya Pak. Iya, kita memang kerjasama juga dengan dengan Balai Besar sana Bromo Tengger Semeru, Balai Besar Kehutanan di sana untuk pemanfaatannya nantinya. Iya, mudah-mudahan bisa segera dibangun ya Pak ya. Iya. Ada rencana kemungkinan tahun berapa selesainya gitu Pak? Tahun depan selesai. Tahun depan ya diperkirakan selesai ya, Pak? Tahun depan selesai. Ini memang yang lama itu adalah tadi sosialisasi ke masyarakatnya, kemudian pembebasan lahan. Kalau pembangunannya bisa cepat. Karena kan harus diterima dulu oleh masyarakat, jangan sampai nanti sudah dibangun baru di demo segala macam. Iya, jangan sampai ya Pak ya, betul-betul. Karena kan kemarin tadi contohnya itu kita diskusi dengan pemuka adat sana, mereka minta geser karena di bawah katanya ada goa keramat, nggak boleh di atasnya geser lagi. Ini yang itu yang lama, termasuk pembebasan lahan tadi yang banyak. Bapak, kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih inovasi yang lagi dikembangkan atau yang mau terbit gitu nih Pak di Direktorat Jenderal Bina Marga, bisa kasih bocorannya nggak Pak? Ya kalau mungkin tahun-tahun ini kita memang banyak fokus untuk mengharmonisasi standar gitu. Kita harmonisasikan semua standar-standar yang ada biar tidak tumpang tindih. Tapi nanti secara bertahap kita juga coba mulai kembangkan misalkan yang immerse tunnel gitu ya. Immerse tunnel itu kan kayak terowongan di bawah air lah ya. Kayak pengganti jembatan ya. Kita lagi coba desain misalkan di Jambi atau kemarin mau dicoba misalkan di Ibu Kota Negara Baru. Oh, di Kalimantan ya Kalimantan Pak? ada immerse tunnel ini. Kita coba karena belum ada juga di Indonesia. Seru tuh ya Pak ya? Iya, termasuk juga mungkin yang lainnya misalkan desain-desain jalan yang kira-kira nanti bisa digunakan untuk autonomous car. Karena autonomous car sekarang udah mulai tren ya. Autonomous car, kita kan harus menyiapkan juga infrastrukturnya kan. Kemudian yang banyak juga yang sudah hampir selesai sebenarnya misalkan kayak buat mitigasi ya, mitigasi lereng, sistem manajemen lereng dan sistem peringatan dini untuk lereng karena kan kita banyak sekali longsorannya.
Apalagi udah musim penghujan ya Pak ya. Iya, kita belum punya sistem mitigasi yang cukup memadai gitu ya. Biasanya kita kan sudah longsor baru kita panik datang ke sana bersihin. Tapi eh, usaha-usaha untuk mengetahui sebelum terjadi ya ini kan belum banyak di kita, sehingga kita nanti akan kembangkan sistem mitigasi ini dengan peringatan dini tadi ya, kita coba biar kita tahu loh ini sebelum terjadi kita sudah langsung melakukan Iya, proteksi-proteksi. betul. Itu kalau di lereng-lereng, termasuk juga di jembatan, kita harus mulai pasang di jembatan-jembatan, walaupun itu jembatan standar kan banyak juga jembatan kita yang sudah tua-tua gitu ya, jangan sampai sudah putus dulu baru kita ribut. Sehingga kita harus mulai pasang sensor-sensor di Ya sana. sensor itu ya Pak ya. Jadi apabila ada takutnya ada goyang atau apa langsung ada tercatat ya Pak sehingga ya. kita tahu harus perbaiki itu apa, termasuk juga nanti masalah das dari aliran sungai juga kan banyak sekali jembatan kita yang kemakan sama aliran sungai kan. Kita harus punya juga sistem untuk mendeteksi itu sebelum terjadi mestinya. Saya kira itu. Kalau dari bahan sih, bagi bahan kita yang sekarang kita kerjakan itu kan pemanfaatan dari bottom es. Karena sekarang itu pemerintah kan lagi mengembangkan PLN dengan pembangkit batu bara. Pembangkit batu bara, pembangkit listrik tenaga untuk batu bara ini, nah itu limbahnya banyak. Setelah dia mau memberikan energi kan sisanya itu kayak bahan bakar itu batu bara, kita sebutnya play ash and bottom ash, PABA. Itu cukup banyak juga sehingga perlu juga teknologi untuk pemanfaatan limbah itu. Kalau play ash sudah biasa, play ash kita gunakan untuk mas konkrit, jembatan besar, yang mas konkrit lah itu biasa play ash. Tapi kalau yang bottom ash yang penggunaan reuse-nya tadi itu ya Pak ya. Iya, reuse-nya tadi yang belum banyak yang harus kita kembangkan juga. Sepertinya banyak ya Pak inovasi-inovasi ke depannya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga ya Pak. Ya, kita harus terus berinovasi, nggak boleh berhenti. Betul. Nanti kalau berhenti dibilang orang tua gitu. Nggak boleh tuh Pak. Boleh tua tapi pikiran harus muda terus. Betul Pak. Sehingga harus berinovasi terus. Iya, dan infrastruktur kita semakin maju, semakin berkembang ya Pak ya. Ya banyak hal ya Sobat Bina Marga yang tadi kita sudah dengarkan, inovasi-inovasi yang kedepannya akan banyak, dari mulai tunnel di bawah air dan lain sebagainya. Seru sekali. Jadi Sobat Bina Marga, kita ayo sama-sama kita lihat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR ke depannya, dan saling menyemangati pembangunan infrastruktur di Indonesia supaya infrastruktur kita sejajar dengan negara-negara lainnya. Betul ya Pak ya? Iya, seru sekali pembahasan kita mengenai inovasi. Kita sebagai anak muda jadi semangat nih untuk menunggu inovasi-inovasi selanjutnya. Nah, tapi kita sekarang mau tanya jawab singkat nih ya Pak ya. Tadi kan kita udah seru nih Pak, serius banget pembahasan tentang inovasi jalan dan jembatannya. Sekarang kita mau santai nih Pak. Kita mau adakan rapid question. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Bapak bisa jawab singkat dan berikan alasannya kenapa Bapak pilih. Waduh, gitu. Berat ini. Enggak kok Pak. Ini sudah banyak bad sektor di memori saya. Enggak Pak, ini pertanyaan santai Pak, tenang aja Pak. Iya Pak. Bapak lebih pilih jalan atau jembatan? Jalan. Kenapa Pak? Karena kebetulan ekspertis saya di jalan. Ya di jalan ya Pak. Lama juga jadi kepala balai jalan ya Pak. Jalan saya jadi. Lebih nyaman tinggal di Jakarta atau di Bandung Pak? Ya pasti di Bandung. Kenapa tuh Pak? Ya karena memang suasananya berbeda. Kalau Jakarta nih kelihatan kayak orang stres semua. Semuanya ini apa cepat, macet gitu ya Pak? Macet gitu kemana-mana. Apa dari udara juga Pak termasuk? Ya mungkin ada pengaruh juga kan. Lebih sejuk ya Pak ya? Lebih sejuk. Kita di Jakarta nih Pak. Iya. Gak apa-apa kan kita harus menerima kerja di mana siap saja gitu. Betul Pak, betul. Kalau hati senang semua jadi enak-enak aja ya Pak ya. Ya kita harus kerjakan tugas kan. Tugas kita kerjakan.
betul. Nggak usah milih-milih kan, nggak Iya boleh betul Pak, nggak milih-milih bisa kita milih ya. Pak. Kalau PNS kan pertama masuk sudah tanda tangan, bersedia Di ditempatkan mana kemana saja. saja. Iya betul. Betul Pak. Nih Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Lebih suka membaca buku atau baca koran? Ya, saya cenderungnya baca buku. Buku apa tuh Pak biasanya Pak? Kalau biasanya kalau ada masalah gitu kita baca buku. Ya kadang-kadang diulang-ulang baca sebenarnya. Ya pernah dulu tapi karena tadi banyak sudah bad sector kan di memori kan, baca buku lagi. Padahal dulu udah pernah dibaca gitu. Oh gitu ya, jadi pengen ulang aja ya Pak. Iya. Lebih ke fiksi apa non fiksi Pak? Kalau saya memang agak berbeda ya, kalau dulu kan senangnya film itu ya, buku-buku komik silat kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya lebih banyak ke pengetahuan. Oh ke pengetahuan ya Iya, Pak ya. untuk Emang nambah suka pengetahuan. meneliti juga sih Pak ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak. Lebih suka jogging atau main golf? Saya lebih suka jogging sebenarnya. Suka jogging, tapi memang jogging itu kebetulan saya lebih banyak sekarang di ruangan Oh gitu. dan di luar. Gitu. Treadmill gitu ya Pak Iya, ya. di Iya iya. treadmill. Untuk menghemat waktu juga mungkin ya Pak ya. Iya itu utamanya itu, dan kita kan kondisi COVID ini kan diminta untuk bisa berolahraga hampir setiap hari lah. Iya betul betul. Kalau itu satu-satunya ya kita bantu treadmill. Iya betul. Takutnya di luar juga rame ya Pak, ada kerumunan ya Pak. Ya, kalau di rumah aman. Iya waktunya memang lebih cepat juga sih. Ke treadmill. Kalau keluar kan turun dulu, jalan dulu, gitu. Nanti ketemu orang ngobrol dulu ya. Udah 2 jam aja kan gitu. Lebih lama itunya Pak daripada Iya, olahraganya ya Pak. Ya Pak, yang terakhir Pak, lebih suka teh atau kopi Pak? Lebih suka teh atau Saya kopi? teh aja biasanya. Oh lebih suka teh ya Pak. Kenapa tuh? Kopi kadang-kadang saya nggak tahu, kopi itu sangat berpengaruh gitu buat saya. Oh jadi nggak bisa tidur Pak? Nggak bisa tidur Oh, gitu ya. gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau memang niat nggak tidur saya minum kopi. Oh gitu, tapi sesekali mungkin ya Pak ya. Sekali. Hmm, Wah Sobat Bina Marga, seru sekali ya pembahasan kita bersama Pak Nyoman. Kita udah bahas banyak hal dari inovasi, bahkan sampai kesukaan Bapaknya nih. Kita jadi lebih tahu juga mengenai Pak Direktur gimana sih kesehariannya. Nah, kita mau sudahi episode kali ini. Kita mau berterima kasih kepada Pak Terima Nyoman kasih. atas kehadirannya Pak di acara Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini. Sobat Bina Marga mendapat banyak informasi penting Pak dan pengetahuan yang banyak mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Baik Sobat Bina Marga, sampai jumpa di acara Bincang Jalan dan Jembatan berikutnya yang akan membahas hal-hal menarik lainnya. Saya Martina Piranti undur diri, tetap semangat menyambung negeri.